Di balik megahnya sejarah Nusantara, Sumatera pernah menjadi pulau kerajaan-kerajaan besar yang jaya dan dihormati. Dari utara ke selatan, berdiri kokoh kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya, Samudera Pasai, Pagaruyung, dan Lamuri. Namun hari ini, nama-nama besar itu hanya tinggal cerita, tinggal reruntuhan, catatan naskah kuno, dan kenangan di hati rakyatnya. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya menghancurkan kerajaan-kerajaan besar di Sumatera? Dan mengapa kerajaan-kerajaan itu harus dikorbankan? Kerajaan pertama yang paling sering disebut adalah Sriwijaya, kerajaan maritim yang menguasai jalur perdagangan Selat Malaka. Sriwijaya bukan sekadar penguasa dagang, tapi juga pusat agama Buddha yang dihormati di Asia Tenggara. Tapi kekuatan besar pun bisa hancur jika diserang dari dalam dan luar. Sriwijaya jatuh bukan hanya karena serangan dari kerajaan Chola India pada abad ke-11, tetapi juga karena perebutan kekuasaan internal, keretakan politik, dan lemahnya solidaritas antar wilayah. Ketika semangat persatuan digantikan dengan ambisi pribadi, kerajaan sebesar apapun bisa runtuh. Setelah Sriwijaya, muncul kerajaan Islam pertama di Indonesia, Samudera Pasai. Kerajaan ini menjadi mercusuar Islam di Nusantara. Namun, datanglah era kolonial. Kekuasaan bangsa Eropa bukan hanya dengan meriam dan senapan, tapi dengan tipu daya politik. Kerajaan-kerajaan yang masih berdiri dipaksa tunduk atau dihancurkan. Belanda dan Inggris tak ingin kerajaan-kerajaan lokal memiliki kekuatan. Mereka ingin satu kendali. Maka, kerajaan-kerajaan di Sumatera harus dikorbankan demi imperialisme. Diadu domba, dilemahkan ekonominya, dijebak dalam perjanjian, lalu dipaksa menyerahkan kedaulatan. Indonesia merdeka. Tapi, anehnya, kerajaan-kerajaan di Sumatera yang dulu berjasa tidak dihidupkan kembali. Mengapa? Karena dalam pandangan negara modern yang dibangun dengan semangat republik dan nasionalisme, kerajaan dianggap sebagai simbol feodalisme yang harus dihapuskan. Maka, kerajaan-kerajaan lama itu bukan hanya dilupakan, tapi dikubur dalam sistem. Kerajaan-kerajaan itu dikorbankan demi lahirnya sistem baru, supaya tidak ada lagi kekuasaan lokal yang kuat, yang bisa mengancam stabilitas negara yang sedang dibangun. Tapi benarkah itu satu-satunya jalan? Sejarah menunjukkan bahwa di beberapa tempat, kerajaan bisa berdampingan dengan negara modern. Tapi di Sumatera, tidak diberi ruang. Yang dulu punya sejarah ribuan tahun, hanya dianggap masa lalu yang tidak relevan. Kini, banyak generasi muda tak tahu mereka berasal dari darah kerajaan. Mereka tidak kenal siapa raja, siapa pendiri kerajaannya. Mereka hanya tahu nama-nama itu dari pelajaran sejarah yang singkat dan terbatas. Kita kehilangan akar, dan ketika akar hilang, kita mudah goyah. Maka bukan hanya kerajaan yang dihancurkan, tapi identitas dan harga diri pun ikut hilang perlahan. Kerajaan-kerajaan di Sumatera hancur karena kekuasaan yang rakus, karena politik penjajahan, dan karena negara modern yang tak memberi ruang pada warisan lokal. Kini tinggal satu pertanyaan. Akankah kita membiarkan warisan nenek moyang ini benar-benar lenyap? Atau sudah saatnya kita menghargai kembali jejak sejarah yang pernah membawa kita berjaya? Jika sejarah adalah cermin masa depan, maka mari kita bercermin lebih dalam, agar kita tahu siapa kita sebenarnya.